Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vita Hidayatul Insani dengan NPM 21411173 dari program studi S1 Manajemen kelas Manajemen 21 Gabungan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaporan berkelanjutan untuk memenuhi sebagian tugas saya dengan mata kuliah Akuntansi Lingkungan dosen pengampu Miss Reski Amalia SAK MAK. Introduction. Apa sih yang dimaksud mengenai pelaporan berkelanjutan itu? Pelaporan berkelanjutan itu merupakan proses dokumentasi yang dilakukan oleh perusahaan dan pengungkapan informasi tentang praktik bisnis perusahaan yang berkelanjutan dan apa sih dampak sosial, lingkungan, dan juga ekonomi dari praktik tersebut. Pelaporan ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas perusahaan dan juga transparansi perusahaan dalam bisnis yang dijalankan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan bisnisnya. Selanjutnya, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaporan berkelanjutan ini? Yang pertama ada kurangnya standar. Kurangnya standar ini merupakan tantangan yang utama yang dihadapi oleh perusahaan karena kurangnya standar yang jelas dan juga terukur untuk mengukur kinerja perusahaan. Dan yang kedua adalah perusahaan akan keterbatasan data, yakni pelaporan berkelanjutan memerlukan data yang akurat dan juga terperinci, namun perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data tersebut. Selanjutnya, apa saja sih kerangka pelaporan berkelanjutan itu? Kerangka pelaporan berkelanjutan adalah struktur yang digunakan perusahaan untuk mengorganisir informasi dalam laporan keberlanjutan. Kerangka ini membantu perusahaan untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari keberlanjutan dijelaskan secara terperinci dan transparan. Kerangka pelaporan berkelanjutan ini seringkali mencakup 4 area utama. Yang pertama dari segi lingkungannya, sosial, tata kelola perusahaan, dan juga ekonomi. Selanjutnya, apa saja sih proses-proses yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam pelaporan berkelanjutan itu? Yang pertama, perusahaan akan melakukan pengumpulan data atau mengumpulkan data, meliputi proses pelaporan berkelanjutan yang dimulai dengan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus relevan dan juga dapat diukur. Hal ini memastikan bahwa laporan yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya, sehingga perusahaan tersebut dalam eh, dalam dalam yang kedua ada menganalisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi tren apa sih yang sedang trending saat ini dan juga pola yang muncul dari data. Hal ini sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga adalah melaporkan hasil. Jadi, setelah data-data yang dikumpulkan, yang sudah dianalisis juga, hasilnya harus dilaporkan secara transparan. Transparan itu artinya jelas dan juga akurat. Laporan harus mencakup informasi yang relevan dan dapat diukur tentang kinerja keberlanjutan perusahaan. Bagaimana sih perusahaan dapat menerapkan pelaporan berkelanjutan? Yang pertama, perusahaan harus melakukan pemantauan kinerja dan juga keterlibatan pemangku kepentingan. Apa sih yang dimaksud mengenai pemantauan kinerja ini? Pemantauan kinerja itu perusahaan melakukan pemantauan kinerja secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program pelaporan berkelanjutan. Artinya, perusahaan harus memantau semua aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan untuk mengefektivitaskan program pelaporan berkelanjutan. Yang kedua ada keterlibatan pemangku kepentingan, yakni mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan berkelanjutan, yakni untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan. Jadi, setelah semua yang saya jelaskan ini dapat ditarik kesimpulan, yakni mengenai
Pelaporan berkelanjutan itu adalah kunci utama ya untuk mencapai keberlanjutan bisnis dan lingkungan yang lebih baik. Karena dengan adanya pelaporan berkelanjutan ini, perusahaan dapat memantau kinerjanya dan juga dapat mengambil keputusan yang efisien dan efektif untuk keberlanjutan perusahaan tersebut. Sekian itu saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.